wasallam bersabda, zikrullah. ketahuilah itu adalah zikir kepada Allah. Al-fadilah as-sadisah, Fadilah keutamaan yang keenam, anna ahla dzikr yasbiquna al-mu'minin fi dukhulil jannah. bahwa orang yang banyak berzikir akan masuk surga pertama dibanding mukmin yang lainnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda sabaqal mufarridun, bahwa telah masuk orang yang banyak berzikir pertama-tama, artinya yang pertama. qala as-sahabah wa man al-mufarridun ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu mufaridun ya Rasulullah? qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat. Mereka adalah orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki dan yang banyak mengingat Allah dari kalangan perempuan. haula yadkhuluna al-jannah qabla baqiyatil mu'minin. Mereka semua yang akan masuk ke dalam surga termasuk golongan yang pertama-tama. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada yaumul qiyamah, أين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ di mana orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. ثم يأمرهم بدخول الجنة قبل المؤمنين. Kemudian Allah pun menyuruh mereka semua untuk masuk dalam surga yang pertama-tama sebelum kaum mukmin yang lainnya. نسأل الله أن يجعلنا منهم. Semoga kita termasuk orang yang Allah sebut itu. Amin. يوجد فضيلة Ada keutamaan lain خاصة لمن يذكر الله لوحده خاليا. yang Allah khususkan pahalanya bagi siapapun yang berzikir tapi yang tahu cuma dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. إذا ذكرت الله أو ذكرت الله لوحدك ودمعت عينك معناها ستكونين في ظل عرش الله يوم القيامة. Jika kita, para bapak, para ibu, menyebut nama Allah sampai kita bercucur air mata karena berzikir itu, maka Allah pun akan mengkhususkan ketika nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول dari Abu Hurairah bahwa beliau mendengar dari Rasulullah SAW, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan dan tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم Dan Rasulullah SAW kemudian menyebut beberapa, رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. yaitu seseorang yang banyak mengingat Allah kemudian sendiri dan menyesali ataupun sampai nangis, fafadat ainah, sampai mengeluarkan air matanya. هذه أهم فضائل الذكر. Ini semua merupakan keutamaan dari kita berzikir kepada Allah. طبعا يوجد فضائل كثيرة كما قلت لكم غير هذه، مثل أنه لا يكون الإنسان من الغافلين. Tentu banyak sekali keutamaan selain ini. Salah satunya ya banyak, namun beliau mengatakan bahwa supaya kita tidak sampai termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. الذي ينسى الذكر ينسى الله ومن نسي الله نسيه الله. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, dia telah melupakan Allah. Barang siapa yang Allah tidak disebutkan, berarti dia sendiri telah melupakan Allah. من يبتعد عن الذكر يقسو قلبه. Barang siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengeraskan hatinya, keras hatinya. من لا يذكر الله إلا قليلا هو يشبه المنافقين، لأن المنافقين ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. Dan barang siapa yang menyebut nama Allah berzikir dengan sedikit, ketahuilah itulah orang yang munafik. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan salah satu sifat orang munafik, mereka menyebut nama Allah dengan sedikit. نختم فضائل الذكر بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Allah kita akan menutup mengenai zikir ini dengan hadis dari Abi Musa al-Asy'ari. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال Di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. pemisalan bagi orang yang banyak menyebut nama Allah dan tidak banyak menyebut nama Allah seperti orang yang hidup dan mati.
لذلك بعض الناس هو حي يتنفس ويأكل ويشرب لكنه ميت. Ada sebagai manusia makanya yang dia hidup namun sesungguhnya dia telah mati. Dia makan, minum tapi ingat dia mati. لأنه لا يذكر الله. Karena dia tidak mengingat Allah. وبعض الناس dan juga ada sebagai manusia هو ميت. Dia memang benar mayat bergentayangan. لكنه في الحقيقة حي لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى. Namun dia hidup karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. مرة زرت في مستشفى في المدينة. Beliau pernah mengunjungi salah satu rumah sakit di Madinah. يوجد رجل ada seorang laki-laki من حفاظ القرآن الكريم dan dia hafid Quran من مصر. dari Mesir. زرناه في المستشفى. Beliau mengunjunginya di rumah sakit. الأطباء يقولون أنه ميت. Bahwa para dokter sudah memvonis bahwa dia telah mati. الدماغ ميت لكن يتنفس عن طريق الهواء. وضعوا له الهواء موجود لكن الدماغ ميت. Otaknya sudah mati, Bu. Namun hanya ada nafas saja kemudian di opnam ya. Kemudian dia pun masih terus berzikir. دخلنا إليه الغرفة سلمنا ودعونا له. Kemudian beliau pun dan majmuahnya masuk ke dalam ghurfah itu, ruangan, sudah berdoa dan melihat mereka dia. كان معي 2 من الأصدقاء. Dengan beliau itu ada 2 orang laki-laki dari sahabatnya. قلت لهم اسمعوا. Beliau mengatakan, coba dengarkan. الأخ حمزة هذا من الحفاظ أيضا. Dan salah satu temannya namanya Hamzah, termasuk juga hafid Quran. أصله من مكة. Beliau dari Mekah. قلت له يا أبا خديجة اسمع. Kemudian beliau kata, wahai Abu Khadijah, coba kamu dengarkan dia. سمعنا وإذا به يقرأ أواخر سورة المؤمنون. Masya Allah. Dan kemudian لا إله إلا الله. يقول الأطباء أنه ميت. Mereka kemudian yang sakit ini pun membaca di akhir-akhir ayat Al-Mu'minun, walaupun semua dokter memvonis dia telah meninggal. الصوت واضح. Dan ya beliau berkata dengan lancar dan jelas. هو يقرأ هكذا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هكذا. سبحان الله. واضح. لكن الأطباء يقولون ميت وهو يذكر الله. Beliau tadi memisahkan dengan bacaan yang tadi pasien ini, padahal para dokter telah memvonis bahwa dia telah meninggal karena otaknya sudah mati, Bu. هذه أهم فضائل الذكر. Ini semua merupakan keutamaan dari zikir pada Allah. لماذا قلناها لكم يا إخوة؟ Pertanyaannya, kenapa kita sebutkan ini kepada kita? لنعرف أهمية الذكر. Supaya kita tahu apa sih keutamaan dari zikir itu. إذا عرفنا أهمية الذكر وفضائل الذكر وفوائده أكثرنا منه. Jika kita telah mengetahui keutamaannya dan juga beberapa hal yang menjadi keutamaan itu, kita pun akan banyak menyebutkannya. ألا تريد أن يذكرك الله؟ Pak Kasmen, apakah Bapak ingin Allah menyebut-nyebut Pak Kasmen? أكثر من ذكر الله. Maka perbanyaklah zikir pada Allah. نعم. Bapak namanya? تريد أن يغفر الله ذنبك؟ Bapak ingin diampuni oleh Allah? نعم. أكثر من ذكر الله. Maka banyaklah berzikir pada Allah. تريد الأجر العظيم؟ Bapak pengen pahala yang besar? نعم. أكثر من ذكر الله. Maka perbanyaklah zikir. تريد أن تستظل بظل عرش الرحمن؟ Bapak pengen yang kelak Allah akan naungi di hari kiamat? أكثر من ذكر الله. Perbanyaklah berzikir pada Allah. تريد أن تكون حيا Bapak- ليس ميتا. Bapak ingin termasuk orang yang dihidupkan, yang hidup, bukan yang mati? Dihidupkan serem dong. Yang hidup. Oh, yang hidup. نعم. Nah, نعم. نعم. أكثر من ذكر الله. perbanyak zikir pada Allah. تريد أن يطمئن قلبك؟ Bapak ingin ditenangkan hatinya oleh Allah? أكثر من ذكر الله. Perbanyak zikir pada Allah. وهكذا الأخوات. Dan begitu pun untuk para akhwat semua. انتهينا من أهم فضائل. لا أقول كل الفضائل. هذه أهم فضائل الذكر. Kita telah selesai dari menyebutkan keutamaan-keutamaan, bukan semuanya tapi sebagian dari keutamaan dari zikir.